Shalom saudara semuanya. Saya akan sampaikan firman Tuhan ya. Ya. Ialah mana sini kana mana sekarang. Ialah mana sini kana mana. Ialah mana sini kana. Saudara, Tuhan katakan begini. Aku Tuhan sangat-sangat mengasihi semua umatku yang hadir pada acara Zoom ini. Saudara, berarti Anda hadir di acara Zoom ini bukan secara kebetulan. Tetapi karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara sehingga saudara boleh hadir pada acara Zoom ini. Ya. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan apa yang kalian butuhkan yang urgent. Aku akan memberikan apa yang kalian butuhkan. Imani. Saya tidak tahu kebutuhan Anda. Tetapi Tuhan katakan yang urgent dengan caraku yang ajaib. Ketika kalian percaya dan saat ini kalian datang di hadapan aku Tuhan Allahmu dengan hati benar. Maka kalian akan mendapatkan semua itu dengan caraku yang ajaib. Saudara, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Maka engkau akan mendapatkan semua keperluanmu, kebutuhanmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan katakan ada di antara kalian, saya tidak tahu yang mana, tetapi Tuhan katakan ada di antara kalian, termasuk saya, kata Tuhan, aku akan memberikan tempat yang permanen dengan caraku yang ajaib. Kalau itu kebutuhan saudara-saudara katakan, Tuhan, aku percaya aku akan dapatkan itu dengan caramu yang ajaib. Ya. Dan Tuhan katakan, ketika kalian percaya dan tersungkur di kakiku, menyeka kakiku seperti Maria yang memberikan minyak narwastu yang semerbak harum baunya, maka kalian akan mendapatkannya. Saudara, ternyata janji Tuhan tadi katakan apa? Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Tuhan akan memberikan apa yang kalian butuhkan yang urgent. Lalu Tuhan katakan, aku akan memberikan sebuah tempat yang permanen. Ya, dengan cara Tuhan yang ajaib ketika Anda tersungkur di bawah kaki Yesus. Menyeka kaki Yesus. Seperti Maria yang menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu yang semerbak harum baunya, maka semua janji Tuhan akan terjadi, tergenapi di dalam hidup saudara. Kalian akan mendapatkan semua dengan caraku yang ajaib. Ingat pesan Tuhan yang lalu mulai tanggal 1 Januari. Di mana Tuhan akan memberikan kepada kalian ya 1 Januari. Tuhan katakan di mana Tuhan akan memberikan apa saudara ingat enggak? Ada yang ingat? Tuhan akan memberikan kemajuan, ya kan? Kenaikan. Bahkan Tuhan akan memberikan kedudukan, jabatan kepada engkau. Tuhan akan memberikan perluasan, perkembangan, melebar ke kanan dan ke kiri. Dan Tuhan katakan bagi orang benar yang hidup dalam kebenaranku, maka kemujuran demi kemujuran, keberuntungan demi keberuntungan akan menyertai hidupnya. Jalan naik ke atas terbuka baginya. Kedudukan, jabatan, gelar
Ya, semuanya Tuhan berikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Masih ingat? Dan ketika kita menginjakkan kaki kita, tanggal 1 Januari, iyalah Tuhan katakan apabila perkenanan Tuhan ada atas dirimu, maka engkau akan mendapatkan kunci yang dari Tuhan. Dengan kunci yang dari Tuhan, kunci yang dari surga, engkau bisa membuka pintu yang tertutup, terbuka olehmu. Pintu yang sudah lama, yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang terkunci, yang tertutup, itu pun bisa kau buka dengan kunci yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup. Dan hari ini Tuhan katakan, mari kita lihat firman Tuhan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ialah mainan sini kita baca ayat 3. Di sana dikatakan apa? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, di tahun ini, tahun 2022, mari kita mau belajar. Kita datang kepada Yesus, ya. Nih. Firman Tuhannya ayat 3. Saudara baca nih, ada ayat 1 sampai 8. Saudara bisa lihat, saudara bisa baca ya. Ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Hari ini kita mau belajar melakukan sesuai yang Tuhan mau, yang sesuai yang Tuhan inginkan, ya. Saudara, tahun 2022 kita mau belajar datang kepada Yesus. Apa maksudnya minyak narwastu yang berbau harum, yang mahal harganya, yang membuat semerbak seluruh ruangan rumah. Ya, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan bukan secara kebiasaan. Tetapi hari ini kita belajar di tahun 2022 supaya janji Tuhan terjadi, benar-benar terjadi, tergenapi di dalam hidupmu. Supaya ada perubahan benar-benar terjadi di dalam hidupmu. Ada kemajuan, ada peningkatan. Ada perluasan, ada perkembangan. Melebar ke kiri dan ke kanan. Mari kita datang kepada Dia dengan segenap hati. Karena kita mengasihi Dia. Bukan karena kita punya motivasi. Ya, Tuhan mau engkau datang karena engkau mengasihi Dia dengan segenap hati. Dan Tuhan mau kita datang karena kita menyadari betapa kasih Yesus itu sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita tahu betapa Yesus itu yang sudah menyelamatkan hidup kita dan sudah memberikan surga kekal, ya, kehidupan surga kekal kepada kita, kita akan datang. Kita menyadari kasih Yesuslah yang membuat kita sampai hari ini boleh ada, ya, boleh sehat walafiat, boleh hidup. Dan Tuhan mau kita datang karena kita ini bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya. Saudara, kita kadang datang secara asal-asalan, secara biasa, ya. Kita datang kepada Tuhan karena kita punya masalah. Kita punya persoalan, betul, boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi Tuhan mau, nanti masalahmu itu semua Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau kita datang. Karena kita tuh mengasihi Dia sungguh-sungguh. Orang kalau datang karena ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, itu lain loh.
sama orang yang datang asal-asalan secara kebiasaan daripada nganggur, ya kan? Mending aku dengerok, aku masuk Zoom. Ada orang yang datang secara kebiasaan dan juga ada yang datang secara mempunyai masalah persoalan yang nggak ada jalan keluar. Ada yang datang karena ingin diberkati, ya. Tetapi hari ini kita mau datang tadi dengan segenap hati karena Engkau mengasihi Tuhan. Kita datang karena kita menyadari betapa Allah itu luar biasa mengasihi kita. Dia sudah memberikan keselamatan dan kehidupan surga kekal dalam diri kita. Dan kita mau datang karena kita bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita mau datang karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Ya, yang terbaik itu apa, saudara? Biasanya kita selalu yang terbaik itu ukurannya duit. Ya, hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik pada Yesus, yaitu pujian dan penyembahanmu yang terbaik. Yang kau naikkan dengan segenap hati, yang kau panjatkan dengan segenap hati, maka pujian penyembahanmu itu berbau harum di hadapan Dia. Engkau tersungkur di bawah kaki Yesus. Engkau menyeka kaki Yesus dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang mahal harganya seperti minyak narwastu. Kalau kita datang dengan pikiran dipenuhi dengan berbagai macam masalah persoalan, keinginan, kita nggak bisa fokus datang sama Tuhan. Tetapi kalau kita datang dengan berterima kasih, dengan menyadari betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidupmu, maka engkau bisa memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Dan yang kelima, Matius 26 ayat 13 ya. Saudara lihat Matius 26 ayat 13. Ketika Maria ini memberikan minyak narwastu yang berbau harum menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak yang berbau harum. Firman Tuhan berkata apa? Matius 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia, mengingat semua perbuatan Maria. Dan hari ini kita tahu ini ada di dalam firman Tuhan. Ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Saudara, ketika engkau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum di hadapan Tuhan, maka keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan akan angkat dan tinggikan engkau dan promosikan engkau dengan caranya yang ajaib. Tahun ini semua janji-janji Tuhan akan terjadi dan tergenapi di dalam hidup saudara. Ketika Anda melakukan seperti yang Maria lakukan. Ketika Anda datang kepada Yesus, kita sering dengar firman ini, kita salah menafsirkan. Kita selalu berkata itu uang, ya, itu benda. Harus kasih Yesus yang terbaik, yang termahal. Seperti Maria kasih minyak narwastu yang mahal harganya itu 1 tahun gajinya dia. Kita pikir kata kita kasih Tuhan itu uang luar biasa 100 juta. Wah, itu berbau harum. Bukan. Tuhan mau engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, dengan hati yang mengasihi, dan engkau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum dengan segenap hati. Maka itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka apa yang sudah Tuhan janjikan, firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin, itu benar-benar terjadi, tergenapi di dalam hidup. Ya, kalau engkau tadi ada yang dapat janji Tuhan, ada pesan Tuhan, nanti
akan apa yang kau tunggu-tunggu, yang sudah kau doakan, itu nanti akan kembali. Ketika engkau percaya, jadi kembali sungguhan saudara. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kalau engkau dengar janji Tuhan, kotakmu yang kosong, Tuhan akan isi penuh-penuh. Jadi ketika engkau benar-benar datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Begitu juga janji Tuhan, aku akan angkat tinggikan engkau. Tidak usah naik step by step, tetapi tanganku yang bawa engkau naik ke atas dengan caraku yang ajaib. Jadi ketika engkau datang kepada Dia dengan segenap hati. Ketika engkau tahu menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan pujian penyembahan yang berbau. Ya. Dan hari ini ketika engkau percaya. Tuhan katakan tadi kan, ketika engkau percaya, aku akan memberikan apa yang kalian butuhkan, yang urgent sekalipun dengan caraku yang ajaib ketika kalian percaya. Bahkan Tuhan katakan apa? Ketika kalian percaya dan saat ini kalian datang di hadapan aku Tuhan Allahmu dengan hati yang benar, maka kalian akan mendapatkan semua itu dengan caraku yang ajaib. Ingat, kita dapat bukan dengan keringat kita, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu yang luar biasa. Kalau cara Tuhan, kalau cara kita harus menghadapi saingan-saingan kita. Ya, untuk naik ke atas kita harus menyingkirkan, harus bisa mengalahkan saingan kita. Tetapi kalau Tuhan yang berikan, Tuhan yang angkat, Tuhan angkat langsung naik ke atas. Tidak perlu berperang, tidak perlu mengalahkan sainganmu karena Tuhan yang angkat. Saudara, dan hari ini apapun keadaanmu, ya hari ini Tuhan katakan, hari ini ketika engkau percaya, pasti ada jalan terbuka bagimu. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada mengalami jalan tertutup selama ini. Tetapi Tuhan katakan hari ini ketika engkau percaya, ketika engkau benar di hadapanku, maka akan ada jalan yang terbuka bagimu. Gembok yang terkunci terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Pintu yang tertutup terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Hati yang tertutup Tuhan buka. Ada orang yang mengeraskan hatinya. Ada orang yang kecewa. Ada orang yang sakit hati. Yang penuh dengan akar kepahitan. Hatinya terpenjara. Tetapi Tuhan akan buka hatimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan katakan matamu yang tertutup, matamu yang tertidur, gak bisa melihat yang benar, gak bisa melihat yang tidak benar. Tuhan akan bukakan selaput mata yang menutupi engkau. Tuhan akan singkapkan semuanya dan matamu akan terbuka. Saudara, begitu juga Tuhan katakan terobosan demi terobosan akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau percaya. Ya. Dan ketika engkau percaya, Tuhan katakan pelipat gandaan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Ya. Apabila engkau memperhatikan pekerjaanku, memperhatikan ladangku, dan menopang pekerjaanku di seluruh dunia, maka Tuhan katakan engkau akan mendapatkan keajaiban mujizatku terjadi dalam segala aspek kehidupan. Dan Tuhan katakan tahun ini juga, ketika engkau menabur, engkau akan menuai. Ketika engkau menanam, engkau akan menikmati hasilnya di luar dugaanmu. Kenapa? Karena pelipaan gandaan terjadi dengan caraku yang ajaib. Saudara, hari ini janji Tuhan sungguh luar biasa dari tanggal 1. Ya kan? Tanggal 5. Janji Tuhan itu luar biasa. Dan ketika saudara hari ini datang sama Tuhan, tersungkur di bawah kaki Yesus dengan segenap hatimu. Karena engkau mengasihi Dia. Karena engkau ingin menyenangkan Dia. Karena engkau bersyukur kepada Dia. Karena engkau tahu Dialah penebusmu. Dialah juru selamatmu. Dialah sumber dari segala sumber kehidupan ini di dalam dunia. Dan Dialah sumber kehidupanmu. Masa depanmu. Maka ketika engkau percaya hari ini, Tuhan katakan pintu yang tertutup aku bukakan dengan caraku yang ajaib. Gembok-gembok yang terkunci
aku lepaskan. Aku bukakan dengan caraku yang ajaib. Dan hari ini juga kalau ada di antara engkau, usahamu yang tertutup, usahamu yang sepi karena pandemi ini, ketika engkau percaya, semua akan terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada terobosan-terobosan terjadi dalam hidup, kata Tuhan. Ialah main sini karena dan ada pelipat gandaan terjadi. Percaya, kalau Tuhan mau memberkati saudara, pelipat gandaan terjadi, luar biasa. Nggak usah bersusah payah. Tetapi yaitu, siapkan hatimu aja yang benar. Ya, kita sering datang sama Tuhan. Kita melakukan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Waduh, sumbang ya. Semuanya perpuluhan, semuanya. Tetapi ketika hatimu tidak benar, saya mau beritahu, semua yang kau lakukan itu sia-sia. No, nggak ada artinya. Tetapi hari ini ketika kau datang kepada Tuhan, kau membenahi hatimu. Benar di hadapan Dia. Apa yang terhilang bagimu di masa lalu, di tahun lalu, Tuhan bisa kembalikan di tahun ini dengan caranya yang ajaib. Saya tidak tahu, mungkin Anda menghilang, ya uangmu ditipu orang atau terhilang atau apapun. Tetapi ketika tahun ini engkau datang sama Tuhan, engkau mengampuni dan mengasihi, engkau sediakan hatimu yang benar. Tahun ini Tuhan bisa berkati engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahun ini Tuhan bisa angkat tinggikan engkau dengan caranya yang ajaib. Dan ketika Tuhan sudah menyertai engkau, Tuhan sudah mengangkat engkau mulai maju ke depan, mulai naik ke depan. Dan Tuhan katakan ketika engkau tetap menjaga hatimu. Semuanya itu yang Tuhan berikan kepada engkau, bukan untuk dirimu aja. Tetapi ketika engkau bisa tetap menjaga hatimu, semua yang kau terima dari aku itu untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Untuk kemuliaan namaku. Maka aku akan angkat dan tinggikan engkau dengan caraku yang ajaib. Aku akan promosikan engkau dengan caraku yang ajaib. Saudara, yang bisa angkat tinggikan kita itu Tuhan. Yang bisa promosikan kita itu Tuhan. Promosi manusia terbatas. Tapi promosi Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas. Saudara, ketika engkau percaya, Tuhan katakan, aku akan angkat dan tinggikan engkau. Aku akan promosikan engkau dengan caraku yang ajaib. Dan dunia akan tercengang-cengang. Dunia akan terpesona. Dunia akan terkesima. Dan dunia akan tertarik untuk datang kepada aku, Tuhan. Ketika Anda diberkati luar biasa, maka perubahan demi perubahan terjadi di dalam hidupmu. Yang di bawah tiba-tiba melejit ke atas. Tiba-tiba punya kedudukan yang luar biasa. Itu dilihat oleh orang sekitarmu. Dan orang sekitarmu akan terheran-heran, ada apa? Kenapa kok bisa berubah 180 derajat? Ada apa? Itu yang membawa orang untuk datang. Ketika engkau berkata, semua itu aku dapatkan dari Tuhan. Semua dari Tuhan, semua dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadimu. Orang akan datang. Melalui engkau, orang akan datang mencari Tuhan. Melalui engkau, orang juga akan datang. Dan orang itu bisa mendapatkan keselamatan. Dan surga kekal. Yang sudah Tuhan berikan kepada semua umat ciptaan. Saudara, mari. Hari ini kita perhatikan apa yang Tuhan katakan. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Seperti Maria, dia tidak hitung-hitungan. Saudara tahu enggak? Kan di situ dikatakan, waktu Maria memberikan minyak narwastu itu ada yang protes. Buat apa kamu kasih? Yudas Iskariot protes. Buat apa kamu kasih minyak yang mahal harganya? Hanya untuk menyeka kaki Yesus. Buat apa? Karena pikirannya cuma apa? Duit dan duit dan duit. Tetapi Maria, dia tidak perhitungan dengan Tuhan. Dia mau memberikan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak dari kita yang masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Untung rugi, ya kan? Berapa banyak dari kita mau memberikan Tuhan dengan motivasi. Aku beri, untung enggak? Aku beri, aku dapat berkat enggak? Ketika engkau masih hitung-hitungan sama Tuhan, tidak ada yang terjadi.
Tetapi kalau engkau tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, engkau berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian penyembahanmu, waktumu yang terbaik buat Tuhan. Kita selalu memberikan waktu kita sudah selesai kerja semua, betul? Kita sudah kerja semua dari pagi sampai malam. Malam kita kasih waktu kita buat Tuhan. Sak ngantuk, ya enggak? Doa baru doa sebentar ngantuk. Bablas, saudara. Tuhan katakan apa? Berikan waktumu yang terbaik buat aku. Berikan pujian penyembahanmu yang menyenangkan hatiku, yang berbau harum buat aku, kata Tuhan. Sudahkah engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan selama ini? Kalau engkau bisa melakukan itu, saudara, engkau akan mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan itu kalau berikan yang terbaik buat engkau itu gampang kok. Tuhan bisa bawa engkau melejit ke atas dengan caranya yang ajaib. Gampang, saudara. Dan Tuhan katakan, mari di tahun ini perhatikan dan bekerjalah di ladangku terutama. Ya, Tuhan katakan perhatikan dan bekerjalah di ladangku. Terutama pujian penyembahanmu yang berbau harum di hadapan aku, Tuhan Allahmu. Maka bau harum itu Tuhan mau apa? Bau harum semerbak itu memenuhi seluruh ruangan rumah. Saudara tahu nggak? Kalau Anda memuji menyembah, ada hadirat Allah di dalam rumahmu. Maka seisi rumahmu ini ada hadirat Allah. Seisi rumahmu ini berbau harum. Ada hadirat Allah memenuhi rumahmu. Maka seisi rumahmu akan merasakan dan mendapatkan keajaiban mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup. Dan seisi rumahmu pun akan diangkat, ditinggikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, saya pernah menyaksikan, ya, ada seseorang yang begitu mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, ya, tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau untuk Tuhan dia berani, ya. Tetapi orang ini bukan orang kaya. Nah, orang kaya lain, ya. Ini orang tidak kaya. Banyak orang yang kaya, tetapi tangannya begini, ya. Justru orang yang tidak kaya, orang yang sederhana mungkin hidupnya, orang yang biasa-biasa, tetapi mereka mempunyai hati yang luar biasa. Saudara, orang ini dia untuk melayani Tuhan berani. Dia kasih 100.000, dia kasih 200.000 karena dia cuma mampu sebegitu. Dia kasih 300.000 karena dia cuma mampu segitu. Dia berani buat Tuhan. Padahal dia kalau makan untuk dirinya sendiri, mungkin dia makan 2.500. Mungkin dia makan 5.000. Paling mahal dia makan 10.000. Untuk dirinya, dia apa adanya. Tetapi untuk Tuhan, dia berani berikan yang lebih. Padahal uangnya cuma segitu. Dia tidak punya uang lagi, karena dia rumah aja dia nggak punya kok. Tetapi dia berani. Kenapa? Karena hatinya tahu, karena hatinya itu ada kasih. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan berjalannya waktu, bertahun-tahun, ya, dia tidak menjadi kaya, enggak. Tetapi dia bertahun-tahun, dia tetap mengiring melayani Tuhan. Dia tetap bisa hidup pas-pasan. Hidup diberkati Tuhan apa adanya pas-pasan. Tetapi hatinya sukacita. Dia seperti bisa bersukacita. Dia bisa mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Tantangan, rintangan yang melanda hidupnya, dia bisa melewati. Dan dia bisa berkemenangan. Itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, apapun yang terjadi yang melanda hidupnya, dia tetap bisa mengucap syukur dan dia tetap bersukacita. Dari hari ke hari belum diberkati Tuhan luar biasa, belum. Tetapi dia bisa menikmati hidup itu dengan sukacita. Banyak orang diberkati Tuhan luar biasa, uangnya banyak. Tetapi nggak pernah bersukacita, betul? Sukacita itu mahal harganya. Tetapi ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita itu di dalam hatimu, di dalam rumah tangga keluarga. Saudara, dengan berjalannya waktu, dia juga tidak menjadi kaya. Sampai hari ini dia belum jadi konglomerat, dia belum kaya.
Tetapi dia tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Buat Tuhan. Dia berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak punya uang banyak. Dia cuma menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan pujian penyembahan yang berbau harum. Dia berusaha untuk hidup di dalam koridornya Tuhan. Untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Supaya apa? Supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dia layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika perkenanan Tuhan ada di dalam dirinya. Keajaiban demi keajaiban mulai terjadi. Mujizat demi mujizat mulai terjadi. Mulai ada perubahan demi perubahan yang Tuhan berikan di dalam hidup. Hari ini, ketika engkau dengar firman Tuhan, ketika engkau mulai membenahi dirimu, ya, ketika engkau tahu, mulai hari ini, ayo datang sama Tuhan, bukan cuma kebiasaan, datang sama Tuhan, persiapan hatimu, karena engkau sangat mengasihi, engkau ingin berjumpa dengan Dia, ya. Karena engkau menyadari betapa Yesus itu sungguh luar biasa mengasihi engkau. Dia itu sumber dari segala sumber yang sudah menyelamatkan aku. Yang sudah memberikan kehidupan surga kekal kepada aku. Dan ketika engkau juga datang, kalau engkau bisa berpikir begitu, engkau pasti bisa bersyukur. Saudara, jangan datang dengan Tuhan tolong, Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan angkat aku, Tuhan tolong aku, Tuhan kedudukanku, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku. Saudara, sebelum kita datang berkeluh kesah sama Dia, sebelum kita minta tolong sama Dia, mari datang dengan hati, dengan segenap hati, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu hidup. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Dia tahu seluruh keperluan kebutuhanmu. Dia tahu seluruh isi hatimu. Seluruh masalah persoalan. Dia tahu. Bahkan dia tahu jalan apa di depanmu. Jalan terbuka. Dia tahu. Dia tahu cara menyelesaikan masalahmu. Dia tahu karena dia maha tahu. Jadi gak usah ngomong itu lagi. Tetapi datang aja dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang mau menyenangkan hati Yesus. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Tanggalkan semua masalahmu, persoalanmu. Tanggalkan semuanya. Datang sama Yesus dengan hati yang bersih. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Ketika engkau terus datang dari ke hari begitu, saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tahu-tahu masalahmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahu-tahu yang tidak bisa, yang tertutup tidak bisa terbuka. Tahu-tahu terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Suamimu yang sudah kabur bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba Tuhan bisa bawa kembali kok dengan cara Tuhan yang ajaib. Istrimu yang menghilang bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan bawa kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin ada di antara saudara anak-anakmu yang mungkin tidak bisa menghargai, menghormati engkau. Tetapi ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau menghargai dan menghormati Tuhan, Tuhan akan buat anakmu itu berbalik menghargai dan menghormati engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, Tuhan itu tahu keperluan kebutuhanmu. Saya pernah saksikan waktu saya belajar mengutamakan Tuhan. Waktu saya belajar ya, ikutin doa puasa 40 hari. Ya, doa puasa di sebuah gereja. Saya sudah tidak mikir kerjanya nanti. Saya utamakan dulu pagi saya ikut doa puasa. Saudara tahu, tiba-tiba anak saya yang tidak perhatian jadi perhatian. Pulang dari doa puasa tiba-tiba dia telepon, "Mami di mana?" Di jalan. Kenapa? "Mami pengen makan apa?" Saya pikir ada apa dengaran tawarin saya, "Mami pengen makan apa?" Saya bilang, "Enggak usah, enggak ada apa-apa." "Mami pengen ini ya, pengen itu ya, tak kirim ya." Saudara, ketika engkau memperhatikan Tuhan, ketika engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan bisa berikan keperluan kebutuhanmu. Tadi Tuhan katakan, ketika kalian percaya kata Tuhan, aku akan memberikan apa yang kalian butuhkan yang urgent. Saudara yang urgent, saudara yang tahu.
Tapi Tuhan bisa kasih kok. Tuhan bisa kasih dengan caranya yang ajaib. Saudara, pertolongan manusia terbatas. Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan Tuhan katakan apa? Tuhan katakan ada di antara kalian yang ada di Zoom ini. Tuhan katakan, Tuhan akan berikan kepada engkau. Tuhan akan berikan apa tadi? Tempat permanen dengan caraku yang ajaib. Saudara, ketika engkau dengar janji Tuhan, kalau itu Anda, engkau berkata, Tuhan, amin, aku percaya. Aku pasti mendapatkan tempat permanen yang dari engkau. Katakan sendiri pada Tuhan. Itu akan terjadi ketika engkau percaya. Tetapi kalau engkau dengar cuma lewat, engkau dengar lewat, tidak terjadi perubahan di dalam hidupmu. Hari ini, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu. Tuhan tahu masalah persoalanmu di tahun yang lalu. Yang sudah bertahun-tahun. Tetapi hari ini di tahun yang baru, kita mau datang kepada Tuhan dengan benar. Ya, tidak asal-asalan lagi. Dengan hati yang benar, dengan hati yang kudus, supaya engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya perkenanan Tuhan itu ada atas diri. Saudara, maka janji Tuhan terjadi dalam hidup. Hari ini, saya tidak tahu. Tuhan sudah berjanji, pintu yang tertutup aku bukakan dengan caraku yang ajaib. Gembok-gembok yang tertutup aku bukakan. Mata hati, mata rohani yang tertutup, Tuhan katakan, aku akan singkapkan, aku akan lepaskan selabut mata yang menutupi engkau selama ini. Aku akan bukakan dengan caraku yang ajaib. Supaya kita bisa melihat dan kita bisa naik. Dan Tuhan katakan terobosan demi terobosan terjadi. Ada jalan yang lurus ya, ada lubang-lubang yang dari goa-goa yang lurus begitu, tapi tertutup buntu tertutup batu. Saudara, Tuhan katakan, aku yang akan membuat terobosan terjadi. Dan batu yang menutup itu akan terguling dan terbuka bagi. Hari ini saya tidak tahu keadaan saudara. Tetapi percaya ketika engkau seperti Maria tersungkur di bawah kaki Yesus. Dengan benar, tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan waktu. Tidak hitung-hitungan semuanya. Berikan hatimu yang terbaik. Menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan katakan pelipat gandaan terjadi. Tahun ini juga dalam segala aspek kehidupan. Hari ini saudara datang kepada Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya ikuti mulai dari awal ya. Dari awal tanggal 1. Tanggal 1, tanggal 5, ya, tanggal 8, tanggal hari ini, tanggal 9. Saya ikuti semua pesan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tahun 2022 itu luar biasa, saudara. Dan kalau kita tangkap itu, kita cuma tangkap toh, enggak ada perbuatan, percuma. Sama bilang percuma, no. Tetapi ketika kita tangkap, kita ambil, kita terima itu, lalu kita pun melakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita, hidup dalam kebenaran, kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan pujian penyembahan kita yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Percaya semua janji Tuhan dari tanggal 1 akan terjadi, tergenapi di dalam hidup saudara. Akan ada peningkatan, akan ada kemajuan, akan ada perluasan, akan ada perkembangan, melebar ke kanan dan ke kiri, itu akan terjadi. Bahkan saya sampaikan, ada yang Tuhan akan angkat tinggikan seperti mercusuar yang tidak tertahankan, yang tidak bisa dihalangi manusia. Engkau akan naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu akan terjadi dalam hidupmu ketika hatimu siap. Ya, kalau hatimu belum siap, tidak mungkin Tuhan angkat. Saudara, hari ini, kalau saya boleh ada di depan saudara, ya, bukan langsung jadi kayak gini, tetapi saya berusaha. Kita tidak, manusia tidak sempurna. Kita jalan bisa tertatih-tatih. Kita jalan bisa terjatuh. Ya kan? Kita bisa terpeleset.
Tetapi semua itu Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu, masa kelammu. Tuhan tidak pernah melihat dosamu. Tetapi hari ini yang Tuhan lihat hatimu. Hatimu yang mau datang kepada Dia dengan hati yang bersih. Dengan hati yang benar. Maka janji Tuhan itu benar-benar terjadi. Tergenapi di dalam hidup saudara. Ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Di dalam acara Zoom ini, saya berkenalan dengan saudara, ya, macam-macam orang di sini kan, dari berbagai kalangan, dari berbagai kota, ya. Ada yang di luar pulau, di Taiwan, di Australia, semuanya berbagai kalangan. Dan saya bersukacita sama Tuhan, dan bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau baik Tuhan. Ya. Tanpa Engkau, saya nggak mungkin jadi seperti ini. Tanpa Engkau, nggak mungkin ada seperti ini, bakti sosial barusan. Kita lakukan, kita bisa pergi ke berapa tempat? 9 tempat. Ya. 9 tempat, 10 tempat. Bukan, bahkan yang lain-lainnya. Semua bukan karena saya. Kalau saya nggak mau. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirim anak-anak Tuhan. Yang ada kesehatian. Bersatu. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirim anak-anak Tuhan. Ya, yang lucu-lucu. Ya. Yang senang menyenangkan hati kita bersukacita tuh Bu Maria Margareta tertawa. Kita bersukacita. Zoom ini selesai. Habis ini kan selesai. Habis firman kan selesai. Tapi saudara saya doain satu-satu. Saudara tahu sudah didoain satu-satu jam 12 selesai. Kita nggak tidur, saudara nggak selesai. Kita masih ngobrol. Ngobrol sampai jam 2, sampai jam 4 pernah. Saudara, itu membuat kita akrab, kita kenal. Saudara tahu, barusan saya pelayanan. Ikut nih. Oh, anak-anak di sini, anak-anak muda. Ikut sama-sama kita mengiring melayani Tuhan. Dengan segenap hati. Kebetulan Tuhan kirim nih anak-anak Tuhan ini lucu-lucu. Ya. Kita ini yang STW itu senang, dihibur. Senang dengan lelucon mereka. Dari awal berangkat sampai kita mau pulang. Sukacita terus, tertawa. Tertawa, sukacita, tertawa, bahagia. Loh, jarang loh bisa tertawa begitu. Iya kan? Lupa utangnya, lupa semua masalah persoalan ini karena tertawa. Tuhan kirim itu penghibur. Ya, yang bisa membuat kita tertawa. Luar biasa, saudara. Mari. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan berikan apa yang kau butuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya percaya orang bisa tertawa, orang bisa sukacita itu sulit. Itu enggak dijual di mana-mana. Tetapi Tuhan kirim. Tuhan kirim sehingga kita itu bersukacita. Luar biasa. Saling menolong, saling membantu. Ya kan? Saya enggak ngerti laptop, Tuhan kirim. Tuhan kirim lagi anak Tuhan loh yang bisa ngatur, bisa masuk YouTube. Apa enggak luar biasa, saudara? Luar biasa. Yang penting datang sama Tuhan dengan segenap hati. Dengan hati yang benar. Dengan hati yang karena engkau mengasihi Dia. Ketika engkau benar, Tuhan itu tidak pernah lalai. Ketika engkau bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan pun akan menyenangkan hatimu. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kesenanganmu. Tuhan tahu masalah persoalanmu. Tuhan juga akan menyelesaikan semuanya dengan cara yang ajaib. Engkau tidak tahu. Tuhan tahu ada orang yang bermaksud tidak baik. Ada orang yang mau merusak rumah tanggamu. Engkau tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan sendiri yang jadi pembelamu. Tuhan akan buat rumah tanggamu jadi bagus, jadi utuh kembali. Dengan caranya yang ajaib. Saudara, mari datang sama Tuhan. Jangan takut, jangan cuma datang minta duit. Anda kasih datang sama Tuhan, kasih hatimu yang terbaik. Duit itu datang sendiri dengan cara Tuhan yang ajaib. Betul? Betul, saudara. Tuhan itu bisa kirim duitnya. Ya, saat Tuhan kirim anak Tuhan lagi itu, mulai memikirkan. Cik Ling, ini nggak bisa begini. Sebentar lagi kita harus punya tempat. Kita harus punya tempat untuk bisa kita bersekutu, ya persekutuan juga untuk bisa mengembangkan semuanya. Ya, kita perlu
Dan juga untuk maksudnya untuk pelayanan di ministry ini. Saudara, anak Tuhan ini hatinya mulia, saudara. Ya, dia bisa mikirkan gitu. Saya bilang kita berdoa, ya, kita berdoa sama Tuhan. Siapa tahu syukur-syukur, ya, ada yang digerakkan Tuhan. Rumahnya nganggur daripada kosong, tokonya rukonya nganggur daripada kosong. Nanti dihuni setan, ya toh setan, mereka kosong kan setan yang masuk. Daripada kosong dihuni setan, dipinjamin kita, lalu kita bisa beribadah di sana, kita bisa meluaskan pekerjaan Tuhan di sana melalui tempat itu. Dia bilang iya, keliling iya, berdoa, ya kita berdoa, biar Tuhan kasih. Ya. Waktu saya pergi ke Kediri, saya bertemu dengan seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan ya luar biasa, majelis gereja. Saya cuma bilang, doain saya. Ada pesan Tuhan enggak buat saya? Ya, bagaimana pekerjaan Tuhan? Dia bilang apa? Dia kebetulan dipakai Tuhan bisa lihat tulisan Chinese ya, Mandarin. Dia bilang ini tulisannya Tung. Saya bilang apa itu Tung? Itu timur katanya. Dia bilang gini, saya kalau berdoa itu kadang Tuhan jawabnya lama. Ya, punyamu kok langsung Tuhan jawab? Kok luar biasa? Saya bilang apa jawaban Tuhan? Dia bilang, Tuhan jawab, kamu akan mendapat tempat di sebelah timur dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, saya cuman ya udah, terima kasih kan udah didoain. Saudara tahu nggak? Saya pulang dari Kediri, nggak lama itu berapa hari kemudian kita kan ada kumpul pertemuan sama teman-teman, kita doa bersama di situ. Tiba-tiba pemilik tempat ini berkata begini, Nyah, dia kalau manggil saya gitu, Nyah, nanti di sini diadakan persekutuan, ya terserah kue mau berapa kali sebulan berapa kali, aku siap pakaiin tempat ini kerjaan persekutuan. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba orang ini sing nawarin sendiri. Oh Tuhan, puji Tuhan, saya sudah dapat tempat di timur Tuhan. Terima kasih. Ya. Lalu kita ngomong-ngomong sama anak Tuhan ini. Dia bilang, Cilingling, kita semua itu kebanyakan kan di barat. Iya. Nanti berdoa, Tuhan kasih di barat, di tengah kota, mau di selatan, Tuhan kasih semuanya. Ya, kita berdoa saja. Nanti Tuhan kasih dengan caranya yang ajaib. Saya bilang kita berdoa. Kalau bisa tuh, ya itu Tuhan kirim orang-orang yang daripada nganggur kosong, ya kan? Bayar pembantu, bayar listrik, ya bayar orang tukang jaga rumah, pinjemin kita saja. Ya. Pinjemin kita saja kan? Kita doain, orangnya juga diberkati Tuhan. Ya, kita enggak minta, kita pinjam. Doa ya, dia bilang, iya, oke Jelini doa. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti kasih kok dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi kalau kita datang, semua motivasinya cuma untuk aku, saudara, tidak ada jawaban. Ya, ketika semua untuk kemuliaanku, untuk namaku terkenal, untuk perutku supaya tambah tambun, tambah gemuk, ya, untuk aku bisa beli rumah, saudara. Tuhan belum tentu jawab. Tetapi kalau semua untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti jawab. Ya, di sini ada ibu kita, ya tersenyum-senyum suami istri ini luar biasa. Ya. Ibu kita ini WL. Saudara tahu WL? Ya, mimpin pujian, penyembahan, nyanyi. Ibu WL ini dengan segenap hati terus mujinya Tuhan. Saya lihat hebat ini, urapan. Kalau dia yang WL itu urapan, hadirat Allah ada. Ya, saya pernah dikenalin, diajak kemana begitu. Dia yang WL. Saudara, dia mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati, tanpa motivasi. Saudara, waktu dia melayani Tuhan dengan segenap hati, apakah Tuhan tidak tahu keperluan dia? Tahu. Apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan dia? Tahu.
Walaupun dia tidak ngomong, Tuhan tahu kalau dia butuh jodoh, ya enggak? Enggak ngomong, tapi Tuhan tahu dia butuh jodoh. Nah, saudara, tepat pada waktunya. Ya, ada koko-koko yang datang di persekutuan doa itu. Lihat terus, muji nyembah, muji nyembah. Ya, mungkin muji nyembahnya biasa, tapi koko ini tertarik. Urakannya luar biasa, ya kan? Hebat ini, saudara. Jadilah ketemu, saudara. Jadilah dapat jodohnya. Hari ini mereka tersenyum berbahagia. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tuhan akan jawab. Tuhan berikan tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini itu yang jodoh, saudara. Hari ini apapun keadaanmu, Tuhan tahu. Mungkin engkau pingin makan. Ya, pingin makan sesuatu, engkau nggak ada uang, nggak bisa beli. Tuhan tahu, Tuhan bisa kirim dengan caranya yang ajaib. Mari saudara, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mulai hari ini kita belajar datang dengan hati yang benar. Dengan hati karena kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Dengan hati karena kita bisa mengucap syukur karena Dia sudah menyelamatkan. Dia sudah memberikan yang terbaik dalam hidupnya buat kita semua. Ya, kita bersyukur dan kita berusaha menyenangkan hati. Bau harum. Maka firman Tuhan berkata, nama Maria tercatat di Alkitab. Tuhan akan promosikan engkau dengan caranya yang ajaib. Dan semua orang melihat. Dunia akan melihat tercengang-cengang. Kenapa? Karena engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dengan seiringnya engkau naik. Dengan engkau seiringnya Tuhan angkat tinggikan. Dengan seiringnya engkau terus. Untuk kemuliaan nama Tuhan, percaya. Tuhan selesaikan semua. Saya tidak tahu masalahmu. Semuanya Tuhan akan selesaikan. Dan Tuhan akan pulihkan rumah tangga keluarga. Dan Tuhan akan buat engkau layak menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Ya, saudara, kita mau datang sama Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara. Anda bisa memuji menyembah Tuhan. Anda bisa datang kepada Tuhan. Ya, bereskan hatimu di hadapan Tuhan supaya tahun ini janji Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita tidak mau datang lagi seperti tahun-tahun lalu, dapat berkat ala kadarnya, dapat jawaban ala kadarnya. Enggak. Tahun ini kita mau jadi orang yang luar biasa. Kita mau dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Kita mau dapat jawaban Tuhan juga yang luar biasa. Hari ini Tuhan sudah katakan pelipat gandaan terjadi, itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Terobosan terjadi, itu benar-benar terjadi di dalam hidup. Mari saudara, mari. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ya, kita mau datang sama Tuhan sama-sama. Saudara memuji menyembah dulu. Ya, saya berikan waktu, bereskan hatimu. Ngomong sama Tuhan. Enggak usah ngomong sama saya. Ngomong sama Tuhan langsung. Tuhan dengar, Tuhan tahu hatimu. Ialah main sini karena main. Ialah main sini karena main sini karena main askan. Ialah main sini karena main askan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Percaya tahun ini engkau akan mendapatkan apa yang kau perlukan, apa yang kau minta, apa yang kau butuhkan. Dan Tuhan akan memberikannya kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Imani itu. Ialah minus sini karena minus. Haleluya. Haleluya. Percaya bagi engkau yang membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan rumah. Percaya janji Tuhan tahun ini engkau akan dapatkan dengan caranya yang ajaib. Imani itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ialah minus sini karena minus. 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 Dan Tuhan mau saat ini engkau datang kepadanya dengan hati yang benar. Maka semua akan kau dapatkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ialah minus sini karena minus sini karena minus. Ialah minus saudara. Saudara pikir mana mungkin ya Tuhan bisa memberikan kepada saya rumah. Mana mungkin? Ya, mana bisa? Saya tidak punya uang. Saudara, saya mau beritahu, ini benar-benar terjadi. Saya mengenal satu keluarga. Suami istri ini dulu kaya. Kaya diberkati Tuhan luar biasa. Ya, setiap hamba Tuhan yang mau menikah di gereja, dia yang pestakan semuanya. Dari mulai makanan, dari semuanya, suami istri ini yang menyediakan. Ya, ada pekerjaan Tuhan apapun, suami istri ini turun tangan, ringan tangan. Bahkan suami istri ini bisa membawa gembalanya ke Israel 2 kali. Saudara, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi suatu hari keluarga ini mendapat sesuatu terjadi. Tiba-tiba usahanya mulai macet, turun, tertutup, turun. Sampai suami istri ini tidak berdaya. Saudara, waktu suami istri ini tidak berdaya, untungnya dia tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Untungnya dia tidak keluar meninggalkan Tuhan. Tetapi dia semakin melekat dan dia tetap mengucap syukur atas segala apa yang terjadi, atas segala apa yang menimpa dirinya. Mereka tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Mereka tidak berdaya, ya, kontrak sana, kontrak sini. Sampai terakhir sudah tidak bisa kontrak lagi karena tidak punya uang, tidak ada kerjaan. Sampai bayar listrik 3 bulan tidak bisa. Sampai listriknya dimatikan dari pusat. Saudara, mereka pun hidup dalam kegelapan. Mereka tidak berdaya. Mereka cuma bisa berdoa. Saudara tahu, waktu mereka berdoa, Tuhan dengar. Mereka tidak pernah bersungut-sungut. Mereka tidak pernah menyesal. Tetapi mereka cuma berdoa. Mereka cuma berharap Tuhan tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu, Tuhan gerakkan tetangga kiri kanannya. Mereka mulai melihat, akhirnya mereka datang menengok ke rumah ini. Mereka bertanya, kenapa rumah ini kok 3 bulan gelap? Lalu mereka berkata, saya tidak punya uang. Saya tidak bisa bayar listrik. Saudara, waktu mereka berkata begitu, para tetangganya, mereka bersatu hati. Mereka semua membayar, ya, bersatu membayar listriknya. Sehingga listriknya bisa menyala lagi. Bahkan mereka bersatu hati. Mereka kirim itu super mie, beras, dan lain-lain. Sehingga mereka masih bisa bertahan hidup. Saudara, ketika bertahan hidup, mereka terus mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan buka jalan. Ya. Tetapi yang terjadi juga, ketika sampai terakhir, titik penghabisan, mereka juga nggak bisa bayar lagi kontrakan rumah ini. Mereka sudah tidak tahu lagi
apa yang harus mereka lakukan. Mereka enggak tahu. Ya, ketika mereka berdoa sama saya, Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan rumah yang dari aku tanpa mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Saudara tahu, ya, dia imani. Saya enggak tahu, saya bilang, engkau akan dapat sebuah rumah. Tuhan perlihatkan rumah itu minimalis, sederhana. Tapi rumah itu warnanya putih. Saya cuma Tuhan kasih tahu itu. Saudara tahu, dengan berjalannya waktu dia tidak bisa bayar, dia harus keluar. Besok pagi terakhir, pemilik rumah sudah bilang kau harus angkat kaki. Saudara, dia sudah nggak tahu dia angkat kaki dia mau kemana. Dia nggak tahu. Saudara, Tuhan itu tidak pernah lalai. Firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan itu ya dan amin. Bagi engkau yang percaya, kepada Tuhan. Dan bagi engkau yang selalu memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum di hadapan. Saudara, besok pagi datang orang ke rumah dia. Orang ini dia tidak kenal. Orang ini dari sebuah gereja dan gereja lain, bukan gerejanya. Dan orang ini berkata, mari tinggallah di tempat saya. Dan orang itu meminjamkan rumahnya. Persis seperti di penglihatan, rumahnya minimalis, rumahnya warnanya putih mungil. Dan hari ini, keluarga ini masih tinggal di rumah itu. Dia cerita sama saya, sudah 12 tahun saya tinggal di rumah itu sampai sekarang. Tidak bayar uang 1 rupiah pun. Dan pemiliknya juga tidak mengusir dia. Saudara, kalau orang ini bisa ditolong Tuhan, hari ini apa yang menjadi masalah persoalan? Tuhan juga bisa tolong saudara dengan caranya yang ajaib. Di ambang titik penghabisan yang kau tidak berdaya, di sanalah Tuhan, pertolongan Tuhan datang tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Yang Tuhan mau hari ini hatimu saja yang benar di hadapan Tuhan. Ialah main sini karena main sekali. 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 Ini karena main sini karena main sekali. Ialah main sini karena main sekali. Ialah main sini karena main sekali. Ialah main sekali. Tuhan katakan, ketika engkau percaya, engkau akan mendapatkan apa yang kau mau, apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Aku akan berikan dengan caraku yang ajaib. Yang aku mau, engkau ada di hadapanku dengan benar, dengan hati yang benar, dengan hati yang mengasihi aku, dengan hati yang menyenangkan aku, dan dengan hati yang memberikan pujian penyembahanmu yang berbau, semerbak bau, harum baunya. Ialah mainlah sini karena mari, lakukan bagian saudara. Maka Tuhan akan turun tangan, menjawab, memberikan apa yang kau perlukan, kau butuhkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib.